Ini saya bersama. Ya, udah kenal kan? Apa rencana hari ini, Bu? Mau mengantar yang mau terbang Dana Bandung itu, tapi pada saat sama menyambut penerbangan saat Jakarta tidak. Jadi dalam seminggu ada berapa kali hari apa saja penerbangan di Jogja? Ada 3 kali penerbangannya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam ada. Jamnya dari Bandung jam 2, dari Jogja jam 11 yang ditinggalkan oleh. Oke, jadi yang mau ke Jogja bisa dari Bandung menggunakan pesawat dari Air. Yang dari Pangandaran mau ke Jogja dan lain-lain, banyak masalah ya. Pangandaran karena ada Pangandaran Bandung. Jadi kita ingin jarak tempuhnya berapa jam? 1 jam 30 menit. Oke. Turunnya di Bandara Jogja. Adi Sucipto di tengah Indonesia. Oh, bukan di Kulon Progo, bukan? Oke, dekat dong. Ya, mau ke Jogja naik pesawat Susi Air 1 jam 30 menit. Turun di Adi Sucipto. Bandung Jogja. Terbang setiap hari Senin, Rabu. Ya, Senin, Rabu. Ini saya bersama. Nanti bagus. Ya, udah kenal kan? Apa rencana? 1 hari 2 kali pun tidak masalah. Siap. Tapi tentu harus ada yang isi. Kalau terlalu banyak rugi dan terlalu lama, kita kasih waktu 1 tahun. Mudah-mudahan penumpangnya sudah bisa ke minimal 8 dalam 1 tahun rata-rata. Karena kita perlu 8 untuk 8 penumpang per penerbangan ya, Bu ya? Penerbangan. Jadi tolong kawan-kawan bantu dengan mempromosikan, menyampaikan kepada masyarakat supaya bisa memakai pesawat ini rute Bandung Jogja, nanti Pangandaran Jakarta gitu. Jadi kalau ini jalan insya Allah ya mudah-mudahan kita tidak bleeding terlalu berat gitu, tapi kita ingin berpartisipasi untuk membiarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Kembali lagi di channel Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Dengan yang itu dari negara. Bisa nanya ke Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo, kembali lagi di Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini episode yang sangat menarik tentunya karena akhirnya telah dibuka kembali Bandara Hussein yang ada di Kota Bandung. Ini adalah salah satu transportasi udara atau aviasi penerbangan yang sangat dirindukan sekali untuk para warganya yang ingin melakukan penerbangan dari Kota Bandung ke kota lainnya. Mau tahu cerita menariknya seperti apa, beritanya seperti apa? Tentunya jangan lupa untuk di like, comment, dan share, tentunya di subscribe untuk di channelnya Opini Buka Suara milik seorang penyandang disabilitas yang sedang berkarya atau mengembangkan channel YouTube-nya di Buka Suara ini. Jangan lupa ya di like, comment, dan share. Tentunya ada reaktivasi kembali nih Bandara Hussein Bandung. Apakah nantinya ramah untuk disabilitas? Kita belum tahu ya. Dan apakah nanti penerbangannya seperti apa? Apakah ada diskriminasi lagi untuk penyandang disabilitas yang akan menggunakan maskapai penerbangan milik salah satu anak bangsa yang dulunya adalah menteri di era kepemimpinan Pak Jokowi, yaitu Ibu Susi. Dan mereka bangga dengan adanya menghadirkan kembali dengan maskapai milik anak bangsa di di Bandara Hussein untuk penerbangan ke Jakarta, ke Yogyakarta, dan mungkin ketika nanti sudah ramai, sudah banyak peminat, dan tadi katanya sekitar 1 tahun dulu itu akan belum banyak, dan satu pesawatnya itu baling-baling kalau tidak salah, dan hanya untuk 8 orang, dan biayanya itu sekitar 1 jutaan. Ada jadwal yang sehari sekali kayak Bandung Yogyakarta. Nanti cuplikannya ada ya setelah ini. Dan sebelumnya juga ada nih videonya dari Pak Deddy Mulyadi yang sangat merespon baik. Tentunya ambisi dari seorang wali kota Bandung, Pak Farhan, yang ingin Bandara Hussein ini dibuka karena ini adalah jantungnya kota Bandung untuk
menarik para wisatawan untuk datang ke Bandung, karena kalau untuk transportasi udara yang mau pergi keluar kota yang cukup jauh dan harus melewati Kertanegara, Kertajati ya, Bandara Kertajati atau ya itulah pokoknya yang baru yang dekat Cirebon itu kalau tidak salah, ataupun ke Jakarta kan itu terlalu jauh ya. Jadi sulit bagi warga Bandung untuk menikmati atau menggunakan transportasi udara, maupun orang-orang yang di luar Bandung yang ingin masuk ke Bandung itu dengan menggunakan Bandara Husein ini jadi lebih bagus lagi dan membentuk ekosistem yang sangat baik. Tentunya saya seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda, harapannya dengan dibukanya kembali Bandara Husein ini tentunya tidak lupa untuk memperhatikan aspek-aspek dari aksesibilitasnya untuk bagaimana nanti penyandang disabilitas tidak mendapatkan diskriminasi dalam mengakses misalkan membeli tiket pesawatnya dan dalam masa menunggu pesawat, bahkan sampai dengan naik di pesawatnya. Pesawat ini memang sepertinya belum akses bagi kelompok rentan atau kelompok disabilitas, karena memang pesawat ini kan pesawat kecil ya, disebut nggak apa tipenya saya nggak tahu, bukan seperti kayak Boeing ataupun pesawat yang gede lainnya yang biasanya isi penumpangnya lebih puluhan orang. Ini tadi kalau tidak salah itu ada hanya 8 penumpang saja, jadi terkesan eksklusif, jadi hanya orang-orang tertentu saja, karena maskapai ini maskapai kecil yang pesawat kecil yang nantinya mungkin bisa akan berkembang, bisa jadi besar ketika antusias atau animo masyarakat dalam penggunaan transportasi udara ke Bandung maupun keluar Bandungnya ini tujuannya yang diperluas lagi, mungkin akan dilakukan evaluasi dan sebagainya. Dan tentunya untuk para wargi Jawa Barat, baik itu warga Jabar ataupun di luar Jawa Barat, untuk pengguna kursi roda ataupun seorang penyandang disabilitas, ketika mau naik pesawat menggunakan transportasi udara, memang akan ada yang mengisi form, dan itu tentunya boleh dibaca kembali bahwa itu surat pernyataan bahwa maskapai membebaskan untuk seperti orang sakit, ibu hamil, dan sebagainya, nantinya tidak tercover oleh asuransi kalau terjadinya ada kejadian hal yang tidak diinginkan seperti musibah dan sebagainya. Nah, seorang penyandang disabilitas bukan memaksakan diri, bukan seorang yang sedang sakit, tapi ini kondisi yang berbeda dengan kondisi pada umumnya. Orang disabilitas ya sama seperti yang lainnya, bagian dari keberagaman, jadi memiliki hak yang sama untuk bisa menikmati fasilitas umum, salah satunya transportasi udara. Jadi untuk penyandang disabilitas mohon untuk tidak menandatangani isi surat pernyataan tersebut, karena nanti yang dirugikan adalah pihak penyandang disabilitas itu sendiri, karena akan adanya diskriminasi. Hal yang menarik yang sahabat online teman buka suara ketahui adalah saat peresmiannya Bandara Husein, penerbangan dari Bandung ke Jogja maupun Jogja sebaliknya, ada momen Susi Pujiastuti menangis di Bandara Husein Bandung, dan Deddy Mulyadi ini selaku Gubernur Jawa Barat menjadi saksi betapa bahagia dan harunya pesawat Susi Air bisa mengudara melalui Bandara Husein. Ini opini buka suara saat ini dari seorang penyandang disabilitas. Tentunya di awal itu ada pemberitaan statementnya dari Pak Deddy Mulyadi, dan nanti setelah ini ada pemberitaan seputar tentang kegiatan yang peresmian di tanggal 2 Juli 2025. Sampai sini dulu episode buka suara. Udah lama ya kita tidak berkonten di dalam ruangan lagi, di rumahnya Anto. Dukung terus ya, semoga video ini naik lagi, dan mohon bantuannya supaya saya semakin berkembang. Tentunya dukungan dan dari para netizen ini sangat dibutuhkan. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sebelumnya ada pertemuan saya dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar yang dulunya cawapres dari Pak Anies Baswedan. Saat itu dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2025. Di episode sebelumnya sudah ada ya kegiatan pertemuan saya kelompok disabilitas dengan para menteri, dengan Pak Menteri Menko
Pak Caimin, ada Pak Wali Kota dan Wali Kota Bandung, Bapak Farhan dan Pak Erwin, lalu ada wakil Ketua DPR RI ya, seperti itu, Pak Cucun, dan ada pemilik Tokopedia, Pak Leon, yang sekarang bagian dari birokratnya ditarik jadi staf ahlinya Pak Caimin gitu. Ya nanti sebelumnya kan udah lihat, tonton nih sebelumnya juga, bagus, menarik, lihat keseruannya seperti apa. Dan nanti ada video selanjutnya, dan tentunya dari video itu, video apa namanya, tentang kegiatan tanggal 21 Juni 25. Ya, sampai sini dulu. Jangan lupa di like, komen, dan share. Terima kasih. Wilujeng Sampurasun. Ke BIJB Kertajati. Bandara Hussein Sastranegara Bandung kembali bergeliat. Maskapai Susi Air resmi membuka layanan penerbangan reguler rute Bandung-Yogyakarta dan sebaliknya mulai Rabu 2 Juli 2025. Dengan menggunakan pesawat baling-baling, penerbangan dilakukan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Tiket untuk penerbangan ini dibanderol seharga Rp1.750.000. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut positif langkah ini. Ia mengaku sudah lama menjadi pelanggan Susi Air. Hadirnya kembali penerbangan di Bandara Hussein ini merupakan bagian dari membangun ekosistem transportasi udara yang sehat dan berkelanjutan. Susi Pujastuti mengaku melihat banyak peluang yang bisa diambil dari rute-rute yang ditinggalkan maskapai besar. Ia memberikan waktu 1 tahun untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap layanan ini. Susi menargetkan minimal 8 penumpang penerbangan agar rute ini bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Ya, saya pelanggan Susi Air. Jadi saat bandara ini sepi, saya termasuk yang sering pakai. Tanya ke Bu Susi, ke Pangandaran, terus kemudian ke Jakarta, ke berbagai rute yang ada, ke Tasik saya sering menggunakan. Dan ini kan kita coba untuk diterbangkan. Dan ini adalah pengusaha asli Jawa Barat. Dan ekosistemnya harus terus dibangun. Kita mulai ini, kemudian kalau nanti terisi, nanti ekosistemnya akan tumbuh. Ekosistem itu kan akan tumbuh kalau sudah mulai ditanam. Kalau belum ditanam, ekosistem tidak akan pernah ada. Jadi ini adalah jalan untuk mengembangkan kembali Bandara Hussein untuk bisa hidup kembali. Hari ini Bu Susi pakai pesawat kecil, mungkin nanti makin banyak, makin penumpangnya makin banyak. Sehari bisa 3 kali itu nanti, kalau memang permintaannya tinggi. Komitmen bahwa untuk industri penerbangan memang tidak hanya dibutuhkan secara fisik dan regulasi, tetapi juga harus ada pelakunya. Saya dan Lanut, DPRD dan Pak Gubernur serta seluruh jajaran itu berkomitmen ya sama Angkasa Pura, mana Angkasa Pura deh? Nah, dan para pelaku industri pariwisata itu berkomitmen untuk memajukan lagi. Ini salah satu gerbangnya. Tapi kalau nggak ada pengusaha penerbangannya, saya ada kampung. Jadi Bu Susi ada di sini. Tepuk tangan untuk Bu Susi lah. Yang kecil-kecil airline seperti kita tidak ada yang peduli. Tapi pada saat penerbangan ini saat sekarang tidak pada saat baik-baik. Kita alhamdulillah dengan manajemen yang ada bisa membuat pesawat kita ready terbang kapan saja dan ada. Dan availability ini kita melihat ada banyak opportunity yang ditinggalkan oleh airline berbadan besar, pesawat berbadan besar, karena mungkin satu dan lain hal situasi kondisi spare part,